Ini adalah topik yang akan kita coba diskusikan hari ini ya. Kita review lagi mengenai konsep dasar peluang, kemudian ada aturan penambahan, aturan perkalian, dan teorema Bayes. Ini akan saya share nanti PowerPoint-nya ya, seperti biasa. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut kalau kan saya terlempar dari Zoom-nya. Sudah muncul lagi PPT-nya? Belum, Bu. Aduh, suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas kok, Bu. Jelas ya. Aduh, semoga nggak nge-lag ya. Nih kalau udah kayak gini takutnya nge-lag. Baik. Unstable padahal sudah pakai tethering. Oke. Ya, teman-teman, kalau berbicara peluang, kita tidak tidak lepas dari yang namanya percobaan atau eksperimen. Ya, gitu. Apa itu percobaan? Percobaan itu atau suatu eksperimen itu adalah suatu sembarang proses yang membangkitkan atau menghasilkan data. Ya, jadi contohnya apa? Pelemparan dadu. Emang data yang dihasilkan apa, Bu, kalau kita melempar dadu? Ya, saat kita melempar dadu, tentu data yang dihasilkan adalah angka yang muncul pada dadu tersebut, begitu. Ya, kemudian pelemparan uang koin. Nah, itu juga merupakan suatu percobaan. Ketika kita lempar uang koin tersebut, maka data yang kita hasilkan adalah angka atau gambar yang muncul. Ya, pengukuran jumlah curah hujan misalnya. Itu juga suatu percobaan karena kita mencoba mengukur jumlah curah hujan pada hari ini misalnya itu berapa. Itu kan menghasilkan data. Termasuk lie detector, ya. Kita ada alatnya khusus begitu. Kita coba mengeksperimen terhadap seseorang atau beberapa orang dan data yang dibangkitkan itu ya kesimpulan apakah dia berbohong atau tidak. Jadi apa yang disebut dengan percobaan adalah ketika kita melakukan sesuatu atau kita melakukan suatu proses yang mana tujuannya adalah untuk membangkitkan atau menghasilkan data gitu ya. Nah, dalam banyak realitanya gitu ya, bahwa hasil percobaan itu tidak dapat diramalkan dengan pasti. Artinya pada saat kita akan melakukan percobaan, kita nggak tahu nanti data yang munculnya itu seperti apa. Ya, data yang akan terjadi itu bagaimana. Oke, jadi hampir selalu kita tidak pernah tahu atau meramalkan dengan pasti. Nah, sehingga apa yang kita bisa ketahui, apa? Ya kemungkinannya saja, gitu ya. Kemungkinan hasil untuk setiap percobaannya. Tetapi yang pasti muncul kita tidak pernah tahu. Oke. Nah, kemudian selain percobaan, ya, konsep lain yang ada di dalam peluang yang sama pentingnya itu adalah ruang contoh. Jadi kalau tadi dalam suatu percobaan kita tidak pernah tahu yang nanti akan terjadinya bagaimana, data yang munculnya seperti apa, tetapi kita bisa mencoba untuk mengetahui seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, itulah disebut sebagai ruang contoh, sampel, ruang sampel, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Nah, ruang contoh ini biasanya disimbolkan dengan huruf kapital S. Ya, atau ada yang mengatakannya semesta misalnya, atau yang menyebutkannya ruang sampel. Artinya dia merupakan himpunan dari seluruh kemungkinan yang bisa terjadi, teman-teman. Kalau tadi contohnya adalah pelemparan uang koin, maka seluruh kemungkinan yang akan terjadi itu adalah angka dan gambar. Tapi kita nggak pernah tahu pada saat kita melempar nanti itu yang mana yang akan terjadi atau gambar. Tapi kita tahu bahwa kemungkinannya hanya ada dua, yaitu angka dan gambar. Begitu pula untuk pelemparan dadu, ya. Pelemparan dadu yang setimbang ya, yang punya sisi-sisinya sama, yang setiap sisinya punya kesempatan yang sama untuk muncul, yaitu kan kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gitu. Tapi kita tidak pernah tahu nanti yang muncul itu angka yang mana. Kita hanya bisa tahu kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu angka antara 1 sampai dengan 6. Atau kalau kita misalnya kategorikan ke dalam 2 kategori, ya angkanya itu ganjil atau genap, begitu. Itu adalah ruang contoh. Nah, bagaimana kalau misalnya gitu ya, bentuk eksperimennya itu lebih dari satu, gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk melihat seluruh kemungkinan yang terjadi itu adalah dengan membuat diagram pohon. Nah, saya yakin bahwa kalian itu sudah sangat hafal dengan bentuk diagram ini, ya, diagram pohon ini, karena ya sudah mempelajarinya begitu. Ini contoh dari suatu kasus, misalnya ada di pabrik gitu, teman-teman ya. Misalnya kita mau ambil 3 produk secara acak. Kalian sebagai produsen misalnya mau lempar produk kalian ke pasar, tentunya harus ada proses pengecekan gitu ya, kualitasnya bagaimana. Caranya adalah misalnya kalian mau coba ambil 3 baju secara acak ya, atau 3 produk secara acak dalam proses produksinya. Nah, berarti sebetulnya setiap produk itu punya kemungkinannya kalau nggak rusak, ya nggak rusak gitu ya, atau produk tersebut adalah baik gitu. Maka kemungkinan produk-produk itu kalau misalnya kita ambil sebanyak 3 kali, maka yang mungkin adalah pengambilan pertama ya hanya 2 kemungkinannya, baik atau rusak. Pada saat pengambilan kedua, ya Pak, misalnya yang pertama itu kita sudah ambil baik, maka dia ada kemungkinan lagi baik dan rusak gitu. Misalnya di pengambilan kedua juga tetap baik, maka untuk pengambilan ketiga produknya tetap ada kemungkinan baik dan rusak. Sehingga nanti anggota ruang contohnya adalah gabungan dari output yang keluar dari data pengambilan ke-1, data pengambilan kedua, dan data pengambilan ketiga. Ya, kenapa diagram pohon? Karena ini seperti dahan-dahan yang terus bertambah gitu ya, teman-teman cabangnya gitu. Nah, sehingga di sini diperoleh sebanyak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Ada 8 kemungkinan produk yang terambil itu seperti apa bentuknya. Bisa tiga-tiganya baik, gitu ya, bajunya tiga-tiganya bagus, bisa 2 yang pertama bagus, lalu yang ketiga rusak, dan seluruhnya. Gitu ya. Jadi di sini ada sebanyak 8 anggota ruang contoh. Ini kalau misalnya masih kita masih bisa kita lakukan ya pengambilan seperti ini. Kalian bisa bayangkan nanti kalau kemungkinan munculnya itu tidak hanya 2, tidak baik rusak saja. Tapi misalnya di sini pelemparan dadu ada sebanyak 6 ya. Jadi kalau pelemparan pertama munculnya 1, pelemparan kedua bisa 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Jadi cabangnya banyak sekali ya. Nah, jadi diagram pohon ini kurang cocok kalau misalnya kemungkinan hasil yang munculnya itu sangat banyak gitu ya. Karena nanti dahannya akan banyak sekali. Nah, ketika ini masih ya 2 gitu ya atau 3 kemungkinan yang muncul dalam suatu pengambilan atau dalam suatu eksperimen ini masih oke lah. Oke, 2 aja udah banyak ya. 2 saja sudah banyak untuk 3 kali pengambilan, apalagi kalau satu pengambilan itu outputnya bisa lebih dari 2. Tadi sudah ada percobaan, kemudian kalian mengenali ada ruang contoh. Nah, sekarang ada yang namanya kejadian. Tentu teman-teman ingat bahwa kejadian itu apa? Berarti dia bagian dari ruang contoh. Ya, sebetulnya kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang contoh dan dia biasanya memiliki karakter tertentu yang ingin kita lihat. Ya, jadi bagian dari ruang contoh, tetapi biasanya ada karakternya tersendiri. Gitu. Dan dia biasanya dinotasikan dengan huruf kapital yang beragam selain S. Kalau S tadi biasanya ruang contoh, ya artinya semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Tapi kalau kejadian, jangan pakai S lagi. Pakai huruf kapital yang lain. Dia merupakan bagian dari S atau bagian dari anggota ruang contoh. Dan biasanya dia memiliki karakter tertentu. Kita lihat misalnya dalam pelemparan dadu ya, tadi kita punya S-nya itu adalah dari 1 sampai 6 himpunannya. Lalu kita mau memilih atau menentukan suatu kejadian. Kejadiannya apa? Misalnya di sini dimisalkan notasinya adalah A. A itu apa?
angka yang habis dibagi 3. Jadi kita hanya ingin melihat angka yang habis dibagi 3. Sehingga ruang kejadian A himpunannya itu anggotanya adalah 3 dan 6 saja. Jadi S-nya itu 1 sampai 6, A itu adalah 3 dan 6. Dan A ini merupakan bagian dari si S. Paham ya? Begitu pula untuk pelemparan dadu lagi, di mana di sini kejadiannya B, dia ingin melihat angka ganjil. Ya berarti B ini anggota himpunannya 1, 3, 5 gitu. Sehingga ruang kejadian B-nya ini ada 3 ya, 1, 3 dan 5. Perlu ya dan penting bagi kalian nanti kalau misalnya diminta untuk ini kita belum sampai ke definisi peluang. Ya, tapi misalnya nanti diminta menghitung suatu peluang, biasanya yang terlewat adalah menuliskan ini ruang kejadiannya. Jadi pokoknya langsung berapa jumlah anggota ruang kejadian dibagi banyaknya S gitu ya. Nah, itu sering terlewat. Padahal itu penting ya karena kita tidak belajar berhitung ya, tapi bagaimana teman-teman mencoba memahami step by step-nya termasuk dalam seperti ini menentukan simbolnya gitu ya. Mendefinisikan ruang kejadian itu simbolnya apa dan siapa anggotanya itu juga penting. Nah, ada beragam bentuk kejadian ya. Misalnya di sini contohnya untuk kartu bridge ya atau kartu remi, kita kan punya 52. Oke. Nah, misalnya saya mau menentukan ruang contohnya itu berdasarkan jenis kartunya. Ya, berarti kan jenis kartunya hanya ada 4 S-nya ya. Ada hearts, diamonds, clubs sama spades ya atau hati, wajib gitu ya kalau kita nyebutnya. Scope, satu lagi apa ya? Rating ya. Jadi ada 4 jenis. Nah, apa itu yang disebut dengan kejadian sederhana? Bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu anggota ruang contoh. Hanya satu ya, hanya satu anggota dari ruang contoh. Jadi misalnya kejadiannya A itu apa? Terambilnya kartu hearts. Ya berarti anggota ruang kejadian A adalah ya hearts itu sendiri gitu ya. Ingat A ini kejadian dan dia merupakan bagian dari S. Jadi jawaban di A itu namanya harus sama dengan yang ada di S. Dan ini kejadian sederhananya hanya ada satu anggota. Ya, berarti si hearts saja. Ya, jadi tidak ditulis 1, 2, 3 as gitu ya. Tidak teman-teman ya. Karena A ini bagian dari S. Apa itu yang disebut dengan ruang nol? Ya, atau himpunan kosong. Ya tentu berarti dia kejadian yang isinya gitu ya, himpunan bagian ruang contoh yang tidak mengandung satupun anggota. Ya, jadi kalau misalnya konteksnya itu dadu, kita mau kejadian munculnya angka 8 ya pasti tidak ada. Nah, di sini berarti nilainya himpunan kosong karena dadu itu hanya dari 1 sampai 6. Begitu ya. Begitu juga kalau untuk kartu ini misalnya kalian mau simbol yang lain bukan di antara 4 ini gitu ya. Misalnya kartu Uno, simbol Uno plus 4 gitu. Enggak ada di sini ya. Berarti di sini himpunannya juga himpunan kosong, tidak ada kejadian itu begitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai kejadian majemuk. Ya, kejadian majemuk ya berarti gabungan dari beberapa kejadian sederhana. Jadi kejadian sederhana yang terjadi lebih dari satu begitu ya, maka itu menjadi kejadian majemuk. Contohnya apa? Ya berarti kalau dia ada kejadian terambilnya kartu warna merah, maka si B ini anggotanya hearts dan diamonds. Hearts, diamond ini masing-masing kan kejadian sederhana. Jadi kalau sudah digabung menjadi kejadian majemuk. Atau misalnya contoh lain, kejadian umur baterainya kurang dari 72 jam. Kurang dari 72 jam, ya itu berarti antara 0 sampai 72 jam. Kalau di sini masuk ya, berarti ini paling banyak 72 jam. Berarti kan umurnya, tidak mungkin umur itu nilainya negatif ya. Sehingga dia dari 0 sampai dengan 72. Maka di sini disimbolkannya adalah himpunan X sedemikian
hingga X ini berada di antara atau lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 72. Ini majemuk karena kemungkinannya lebih dari 1 tentu usia baterainya. Karena dia bilang kurang dari 72 jam. Nah, kalau kalian lihat bahwa gabungan dari beberapa kejadian sederhana dan dia menghasilkan kejadian majemuk, dia tetap merupakan himpunan dari bagian ruang contoh. Ya. Jadi tetap kejadian majemuk pun tetap merupakan bagian dari anggota ruang contoh seperti itu. Ya, jadi tadi sudah mengenal percobaan, lalu kalian mengenal juga ada yang namanya anggota ruang contoh, dan kalian mengetahui atau mengingat kembali konsep ruang kejadian, di mana ruang kejadian ini ada berbagai jenis, ada kejadian sederhana, nul, dan kejadian majemuk. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengolah ya atau pengolahan terhadap kejadian itu sendiri? Artinya apa yang bisa terjadi dalam kejadian gitu ya, yang khususnya lebih dari satu kejadian ya. Artinya apa? Kita akan mencoba menghasilkan kejadian baru di mana dia tapi tetap merupakan himpunan dari ruang contoh yang semula. Misalnya apa? Ada kejadian yang saling beririsan. Ya, notasinya seperti ini. Saya yakin kalian masih ingat. Ya, jadi misalnya ada dua kejadian A dan B. Nah, kejadian A dan B disebut beririsan ketika mengandung semua anggota ruang contoh yang dia terjadinya di kejadian A dan di kejadian B. Ya, jadi di sini A yang warna ungu, B yang warna pink. Nah, irisan B yang ada di tengah-tengah, dia mengalami kejadian A dan dia juga mengalami kejadian B. Nah, ini contohnya klub Liga Inggris karena saya suka nonton Liga Inggris ya. Jadi misalnya kejadian A ini ada beberapa tim yang bermain di Liga Inggris ya, ada Chelsea, MU, Liverpool, Everton, Tottenham. Lalu kejadian B adalah misalnya tim yang bermain di Liga Champions gitu ya. Aduh, ini tahun berapa ya mainnya? Oke, ada Chelsea, ada Barcelona, ada Arsenal dan Real Madrid. Nah, maka di sini irisan dari kedua kejadian ini berarti timnya tim apa? Tim Chelsea. Cari aja anggota yang sama. Yaitu adalah irisan dua kejadian. Nah, kejadian saling terpisah, ya dikatakan terpisah, itu juga dikatakan disjoint, ya. Oh, ini salah notasinya, bukan irisan lagi ya, teman-teman ya. Oke, disjoint atau mutually exclusive kalau irisannya tidak ada. Ya, mutually exclusive, ya. Atau disjoint itu jelas tidak ada irisannya atau himpunan kosong. Jadi kalau kita berbicara ada kejadian A, ada kejadian B, dia saling terpisah aja, nggak ada irisannya. Ya, yang A mau ke Jakarta, yang B mau ke Bandung gitu ya. Jadi jalan yang ditempuhnya nggak ada irisannya, logikanya gitu ya. Kalau di sini A merah, jingga, kuning, hijau, biru, B nila, ungu, hitam, putih. Nah, ini tidak ada irisannya, tidak ada warna yang sama, sehingga nilainya adalah himpunan kosong. Nanti ini saya perbaiki dulu ya, tandanya ini bukan irisan. Nah, kalau perpaduan dua kejadian itu notasinya seperti U ya, union gitu ya. Gabungan. Oke, jadi kejadian A gabungan B atau paduan kejadian A dan B itu kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau anggota B atau keduanya. Ya, jadi gabungan dari kejadian A dan kejadian B sekalipun tidak ada irisannya. Ya, jadi kalau paduan kejadian ya gabungan aja dari dua buah kejadian. Di sini misalnya ada 2, 3, 5, 8, kejadian A, kalau kejadian B ada 3, 6, 5. Nah, ini kebetulan ada irisannya 3 dan 5 ya, teman-teman ya. Nah, 3 dan 5 ini walaupun ada irisannya bukan berarti kalian nulisnya 2 kali di dalam gabungannya ya, tapi cukup ditulis 1 kali saja. Berarti gabungan A dan B itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 6, 8. Ya, jadi tidak harus ada irisannya. Nggak apa-apa nggak ada irisannya. Ya, bisa kita jadikan paduan atau gabungan dua kejadian tersebut. Nah, kalau kejadian yang saling komplement ya atau komplement suatu kejadian, misalnya kita kejadiannya adalah A. Berarti komplement dari kejadian A biasa ditulis A aksen atau A
superskripnya adalah C, komplement ya dalam bahasa Inggris C. Nah, berarti ya lawannya, berarti kalau kita punya kejadian A, berarti komplement dari si A ini, berarti bukan anggota si A. Ini diagram Venn, ya, di dalam sini kita punya himpunan kejadian A yang berbentuk lingkaran, sehingga di luar lingkaran yang putih ini, yang warna biru ini adalah A komplement. Ya, A komplement ditambah A itu menjadi semesta atau si ruang contoh. Oke, jadi kalau misalnya A-nya adalah munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu, yaitu A-nya adalah 135, maka komplementnya adalah nilai yang genap, yaitu 2, 4, dan 6 ya. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Aman? Aman, Bu. Oke. Biasanya semakin lama saya semakin batuk. Mohon maaf ya kalau ada batuk-batuk muncul. Nah, tadi kalian memahami ada yang namanya ruang contoh, ada yang namanya ruang kejadian. Saya selalu ulang lagi biar kalian nggak lupa. Ada ruang kejadian, ya. Kemudian jenis-jenis ruang kejadian dan bagaimana pengolahan terhadap ruang kejadian. Nah, untuk menghitung anggota ruang contoh atau kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu percobaan, ya bisa kita ketahui dari awal dengan memang menghitung yang ada yang mungkin muncul itu berapa, seperti koin gitu ya, misalnya ya hanya angka atau gambar gitu. Atau beberapa kali percobaan tersebut dengan dibantu tadi diagram pohon, atau cara yang lain. Nah, cara yang lain tuh apa? Ada yang namanya aturan penggandaan. Ya, jadi selain diagram pohon, cara lainnya adalah kita akan mempelajari menghitung banyaknya anggota ruang contoh dengan kaidah penggandaan. Ya, jadi selain penggandaan nanti ada permutasi, kombinasi ya. Itu sebetulnya bagaimana kita menghitung anggota ruang contoh, teman-teman. Ya, itu adalah kaidah atau cara-cara yang bisa kita tempuh untuk menghitung banyaknya anggota ruang contoh. Selain tadi salah satunya adalah diagram pohon. Nah, kapan penggandaan? Penggandaan itu perkalian ya. Kapan penggandaan ini bisa kita lakukan? Jika setiap kemungkinan itu dibentuk dari komponen-komponen yang saling bebas. Ya, yang saling bebas. Misalnya di sini, suatu percobaan pertama dilakukan dalam N1 cara. Ya, dan bila untuk setiap cara dari N1 ini dapat dilakukan juga oleh percobaan kedua dalam N2 cara. Dan bila cara tersebut juga setiap pasangan dua cara pertama tadi itu bisa dilakukan juga oleh percobaan ketiga dalam N3 cara dan seterusnya teman-teman sampai K buah percobaan, maka nanti akan kita peroleh sebanyak N1 dikali N2 dikali N3 sampai dengan N ke K cara. Contohnya gimana? Misalnya, berapa macam menu makan siang yang dapat dipilih dari 2 jenis nasi, 4 jenis lauk, 3 jenis sup, dan 5 jenis dessert, dan 3 jenis minuman. Nah, artinya kita kalikan saja, ada 2 jenis nasi, 4 jenis lauk, dikali 3, dikali 5, dikali 3. Ya, yaitu adalah 360. Jadi ada 360 kemungkinan jenis menu ya yang bisa kita peroleh dengan adanya ini pilihannya nasi, nasi dan lain-lain. Ya, 360. Bayangkan kalau kalian coba menyusunnya tadi pakai diagram pohon. Ya, A3 pun kayaknya nggak muat. Ya, teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan metode penggandaan ini. Kalau tadi contoh yang pakaian kita rusak, ingat nggak tadi anggota ruang contohnya kan ada 8 ya? 8. Jadi cara pengambilan pertama, itu kita pilihannya cuma 2. Ya nggak? Baik dan rusak. Ada 2. Cara pengambilan yang kedua juga ada 2. Hanya baik dan rusak. Yang ketiganya juga baik dan rusak. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itulah kenapa anggota ruang contohnya ada 8. Bu, berarti kita nggak bisa dong kalau sebanyak ini misalnya menuliskan himpunan anggota ruang contohnya siapa saja. Ya, tidak apa-apa.
Ya karena pada ujungnya nanti kita akan mencoba untuk menghitung peluang sehingga seringkali ya apa namanya list atau daftar anggota ruang contoh yang muncul itu juga tidak dibutuhkan gitu. Jadi dalam beberapa konteks dibutuhkan, tapi saya yakin yang dibutuhkan itu juga jumlahnya tidak banyak gitu ya. Tapi dalam lebih luas lagi, lebih banyak ya tidak dibutuhkan gitu. Karena bayangkan ada 360 kemungkinan ya kalian nulisnya sepanjang apa gitu ya. Setidaknya kalian tahu bahwa untuk mencari anggota ruang contoh banyaknya, itu kalian bisa gunakan salah satunya adalah metode penggandaan. Nah, nanti coba dijawab nih, berapa banyak bilangan genap ya? Berapa banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 3, 4, 1, 8, dan 7 bila setiap angka tersebut hanya boleh digunakan sekali. Ada yang mau jawab nggak? Berapa banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka? Misalnya sini saya tulis kotaknya. Ini angka pertama, ini angka kedua, ini angka ketiga. Oke. Kalau bilangan genap cirinya apa? Bilangan belakangnya Angka genap, Bu. terakhirnya genap, Bu. Oke, bilangan terakhirnya genap. Dari pilihan 3, 4, 1, 8, 7, ada berapa anggota yang merupakan bilangan genap? Dua. Ada dua ya, 2. Bu. Berarti di berarti di kotak C ini kemungkinannya hanya ada 2 ya. Berarti di sini 2. Oke. Di sini sudah diambil 1 angka. Di sini kita punyanya 5 angka. Dia bilang bahwa hanya boleh digunakan sekali angkanya. Berarti sekarang sisa angka yang belum dipakai ada berapa? 4 ya, Bu. 4. Berarti di kotak kedua hanya ada 4 kemungkinan. Angka yang bisa ditempatkan di angka kedua. Di kotak pertama berarti ada berapa yang bisa digunakan? 3. 3. Oke. Nah, sehingga berapa banyak bilangan genap? Yang mungkin 3 kali 4 dikali 2. Yaitu ada sebanyak 24. Nah, kalian boleh tuh satu-satu coba diurutkan. Ya, sampai akhirnya dapat 24. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari metode penggandaan. Nah, metode lainnya apa? Permutasi. Ya, jadi permutasi kalian mungkin sering juga ya mendengar permutasi, kombinasi, begitu. Oke, permutasi, kombinasi. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi susunan yang dibentuk untuk atau oleh keseluruhan ini urutannya diperhatikan ya. Jadi misalnya kita punya huruf A, B, C. Kita punya huruf 3 ya, 3 buah jenis huruf. Nah, maka kalau kita mau susun huruf ini gitu, maka ada sebanyak 6 susunan A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Sebetulnya sama-sama 3 huruf ini ya. Gitu. Tapi kita hitung walaupun urutannya berbeda. Oleh karena itu disebut urutannya diperhatikan. Gitu ya, karena dia ABC dengan ACB berbeda gitu teman-teman ya. Ini adalah 6 susunan berbeda. Jadi kalau kita susun dia ya, maka anggota ruang contohnya ada sebanyak 6. Atau oh ini yang tadi. Slide ke-13. Yang mana ini saya? Slide ke-13. Menggunakan dalil pengadilan umum di slide ke-13. Sebentar, slide ke-13 yang mana? Oh gitu. Kalau sendiri. Saya ngarah kemana ya? Saya yang bikin, saya yang lupa. Oke.
Oh, maksudnya kalau kita mau mengerjakan soal yang ini, yang ABC ini, kalau mau pakai yang dalil penggandaan tadi, berarti kan pilihannya kalau salah satu huruf yang kotak pertama nih, berarti kan masih 3 huruf teman-teman ya, maka ada 3 pilihan gitu. Terus kalau yang kotak kedua, berarti kan karena satu sudah digunakan di depan, maka yang keduanya ini sisa 2 gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sisa 1, sehingga 3 kali 2 kali 1 akan ada 6 susunan huruf yang berbeda. Nih, itu maksudnya. Sudah lama nggak ngajar peluang, baru ingat lagi ya. Kalau dibuat list ya seperti ini pakai diagram pohon masih bisa ya, masih hanya 3 nih anggotanya. Nah, tapi kalau mau cari berdasarkan metode penggandaan seperti ini. Sehingga bisa saja kalau kalian lihat, ya ini jadi N dikali N min 1 dikali N min 2 ya, 3 dikali 3 kurang 1, 2 dikali 3 kurang 2, 1. Atau bisa juga disebut sebagai N faktorial. Jadi banyaknya permutasi dari N objek yang berbeda adalah N faktorial. Oke. Nah, bagaimana menghitung permutasi kalau ada item yang berbeda ya gitu. Jadi ada di sini kita punya n item yang berbeda, lalu kita akan memilih R dari n item tersebut begitu. Dan kita akan mencoba menyusun ulang dari beberapa item yang sama ke dalam beberapa susunan yang berbeda begitu ya. Jadi nanti kita bisa mencarinya dengan cara permutasi Rn gitu ya. Itu adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Kita lihat contohnya. Berapa banyak cara sebuah tim futsal dapat menyusun jadwal 3 pertandingan dengan kesediaan waktu pada 5 tanggal yang berbeda. Jadi yang berbedanya di sini adalah n-nya. Ya, yang berbedanya kan dia maunya di 5 tanggal berbeda. Berarti 5 ini sebagai M dan R ini merupakan bagian dari si 5 ini, ya, yaitu si 3 pertandingannya. Sehingga permutasi 3 dari 5 gitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Faktorial sudah belajar kan ya teman-teman? Atau belum? Udah Ibu. Udah ya. Oke, jadi Sudah, kalau Ibu. 5 faktorial dibagi 2 faktorial, tinggal 5 kali 4 kali 3, karena dikali 2 faktorial dicoret dengan 2 faktorial yang di penyebut. Ya. Jadi ada 60 kemungkinan jadwal pada 5 tanggal yang berbeda untuk 3 buah pertandingan. Oke. Nah, ini bentuk permutasi yang lain. Kalau ini ketika N-nya semuanya berbeda, kalau ini ketika ada beberapa item yang sama N-nya. Ya. Jadi contohnya apa? Kita langsung lihat contohnya biar teman-teman memahami. Berapa banyak susunan yang berbeda? Oke. Berapa banyak susunan yang berbeda jika kita ingin membuat rangkaian lampu hias dari 3 lampu hijau, 3 lampu merah, dan 4 lampu kuning ya. Jadi total lampunya ada berapa? Ada 10, maka di sini n faktorial 10 faktorial dibagi dengan masing-masing itemnya gitu ya. Di sini ada 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi di sini bedanya adalah ada n dan r, kalau di sini n semua. Ya. Kalau di sini ada n dan r, kalau di sini adalah n semua begitu teman-teman ya. Oke, itu adalah permutasi dan ini adalah kombinasi. Oke, apa itu kombinasi ya? Nanti kita akan menghitung banyaknya cara bagaimana mengambil r ya dari n objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi nanti kita akan punya r objek yang dipilih dan ada n dikurangi r yang tidak terpilih. Oke, contohnya gini. Dalam suatu permainan, kita diminta untuk memilih 6 angka berbeda dari 1 sampai 53. Jadi angka yang kita pilih adalah
6 ya, ada 6 buah ya, 6 buah. Berarti kan ada lainnya, angka lainnya yang tidak kita pilih begitu teman-teman ya. Berarti setelah kita memilih 6 angka berbeda, kita memenangkan permainan jika 6 angka tersebut muncul dalam urutan apapun. Ini ya, seperti apa? Seperti bertaruh ya jadinya ya. Oke. Jadi kita akan memilih 6 secara acak angka, yang enggak acak juga boleh sih, intinya kita memilih 6 angka berbeda, lalu kita melakukan suatu permainan. Ya, kita misalnya ingin mencoba untuk melempar angkanya tersebut, nanti yang muncul 6-6-nya apakah sama atau tidak dengan angka milik kita. Oke. Nah, berapa peluang memenangkan permainan tersebut? Karena kalau yang menang angka yang muncul itu sama dengan angka yang kita pilih, maka kita menang. Nah, berarti banyaknya cara menyusun angka bagaimana? N itu apa? Banyaknya seluruh angka ada berapa? Ada 53. Jadi di sini 53 faktorial dibagi dengan banyaknya angka dipilih dan sisanya angka yang tidak dipilih. Jadi 53 faktorial dibagi 53 dikurang yang kita ambil faktorial dikali dengan angka yang kita ambil yaitu 6 faktorial. Nah, ini adalah banyaknya cara menyusun 6 angka. 22.957.480 angka atau susunan angka. Jadi, bagaimana atau berapa peluang kita menang permainan tersebut? Ya tentu 1 dibagi 22 juta tersebut. Karena kita hanya punya satu susunan 6 angka tadi ya. Dibandingkan dengan 22 juta sekian. Kecil sekali. Ya, kecil sekali ya. Jadi, ya itulah kemungkinannya ya. Kecil sekali. Nah, kalau kombinasi ini aja, tadi mungkin yang agak banyak di permutasi ya. Kalau kombinasi relatif cepat begitu kita memahami. Nah, baru kita masuk ke definisi peluang suatu kejadian. Nah, ini adalah definisi klasik, teman-teman ya. Jadi setelah kita tahu ada konsep yang namanya ruang contoh, artinya semua kemungkinan yang bisa terjadi, lalu kita juga bisa fokus pada hanya beberapa kejadian saja, ya berarti itu disebut kejadian, bagian dari anggota ruang contoh, ya. Maka sekarang kita sampai pada bagaimana menghitung peluang suatu kejadian, ya. Ya tentu teman-teman sudah paham. Jadi kalau misalnya kita punya suatu percobaan menghasilkan N besar ini apa? Dia seluruh hasil percobaan yang berbeda, yang mungkin begitu ya, dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, dan bila tepat N kecil di antara percobaan itu merupakan bagian dari kejadian A, maka peluang kejadian A adalah, atau ditulis P besar dalam kurung A, berarti N kecil yang tadi ya tepat terjadi N di antara seluruh kemungkinan, berarti di antara seluruh N besar ya, ini adalah disebut sebagai peluang suatu kejadian. N kecil dibagi N besar. Di mana N kecil ini merupakan ruang kejadian, atau ditulisnya adalah N kecil dalam kurung A, banyaknya kejadian A, gitu N itu ya. Lalu dibagi dengan ruang contoh, banyaknya anggota ruang contoh. Begitu. Nah, sifat dari peluang apa? Nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi peluang kejadian A bernilai 0 artinya apa teman-teman? Kalau peluang A sama dengan 0. Ayo, jangan takut salah. Peluang A sama dengan 0. Kalau di kamera dibuka, kalian akan lihat berapa banyak salon pas ada di muka saya. Ayo dong, jawab dong. Peluang A sama dengan 0 itu artinya apa, teman-teman? Bilangan nol kan sih, Bu? Apa? Bilangan nol. Ruang Bilangan 0. ruang Iya, artinya apa kalau nilai peluang kejadian A tidak sama ada dengan 0? tidak ada peluang. Oke, kalau tidak ada peluang artinya apa, Indi? Tidak ada percobaan, Bu. Tidak ada percobaan? Pasti tidak Tidak terjadi. mungkin. Pasti Tidak tidak mungkin, Bu. terjadi, tidak mungkin terjadi. Betul.
Ya, jadi ketika peluang A sama dengan 0, ya berarti nilai peluangnya 0. Nggak ada peluang itu terjadi, teman-teman. Kalau 0 itu kan berarti ruang kejadiannya 0 ya di sini ya. Kalau peluang itu 0 kan pasti pembilangnya 0 di sini. Di sini kan pasti nilainya 0. Berapapun anggota ruang contohnya ini pasti 0. Ya, artinya apa, kejadian itu tidak terjadi. Ya, tidak ada gitu ya. Sama halnya ketika peluangnya sama dengan 1, berarti NA sama NS-nya itu sama jumlahnya. Artinya apa? Yang kejadian pada saat itu tepat sama dengan jumlah seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi. Sehingga apa? Kejadian itu pasti terjadi. Makanya di sini peluang S sama dengan 1. Ya, karena S itu kan sebetulnya anggota ruang contoh. Ya, kalau dia 1 berarti yang kejadian juga seluruh anggota ruang contoh. Ya berarti 1 gitu ya. NA dibagi NS. Tapi kalau saya lebih suka kalau berbicara sesuatu, saya mencoba menghaluskan. Saya nggak mau bilang tidak mungkin terjadi, tapi saya akan mengatakan bahwa peluangnya sangat kecil. Jadi ya, yang sekarang misalnya sedang kita menghadapi sesuatu yang sebetulnya mungkin secara teori kita tahu itu tidak mungkin, tapi ada faktor lain kita tidak pernah tahu, yang maha kuasa yang tahu gitu ya. Jadi bijaknya mengatakan oke, peluangnya sangat kecil. Kita tahu ada yang namanya mukjizat ya kan teman-teman, keajaiban gitu. Jadi ya bilang saja peluangnya sangat kecil. Jadi jangan never say never gitu ya, jangan juga bilang peluangnya tidak mungkin terjadi. Dan jangan juga merasa bahwa segala sesuatu yang kita belum tahu itu katakan pasti terjadi. Nah itu juga hati-hati ya. Kalau kita udah tahu sebenarnya nih, misalnya kalian ikut lomba ya, kalian udah pede banget. Kalian udah lihat lawan kalian nih pada tampilnya gimana, dan menurut kalian optimis menang gitu ya. Nah untuk tetap menjaga diri rendah hati begitu ya. Kalau ditanya tapi tanya sama orang tua misalnya ya, kemungkinan besar insya Allah menang gitu ya. Jadi nggak sombong-sombong banget gitu ya. Atau kalian sekarang kelas misalnya merasa bahwa kalian unggul di antara teman-teman yang lain, lalu ditanya sama orang tua, gimana nilai kamu? Gitu. Ya kemungkinan besar masuk 3 besar lah Bu, Pak. Gitu ya. Jadi untuk berbicara peluang pasti tidak akan terjadi atau pasti akan terjadi, saya lebih suka menyebutnya kemungkinannya kecil atau kemungkinannya besar. Ya, itu preferensi saja, tapi seperti itulah yang saya rasakan. Oke. Nah, lalu di sini ada peluang dari himpunan kosong. Ya pasti 0 nilainya ya. Peluang dari suatu kejadian yang tidak ada di dalam anggota ruang contoh begitu ya, pasti kejadiannya 0. Ya. Kemudian peluang semesta sama dengan 1. Peluang seluruh anggota ruang contoh terjadi ya pasti 1. Ya. Jadi ini adalah definisi dari peluang suatu kejadian. Ingat, berarti kalau kalian bertemu dengan contoh, kalian pasti akan menemukan S-nya dulu. Seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Kan logikanya gitu. Kalau kita mau tahu peluang suatu hal terjadi itu kan, oke, kita lihat dulu kemungkinan yang mungkin terjadi apa saja dulu, gitu ya. Berarti nanti kalian list tuh S-nya dulu. Lalu kedua kan timbul pertanyaan, oke, tapi saya hanya mau tahu peluang kalau kejadiannya ini, yang mana itu adalah kejadian bagian dari anggota ruang contoh. Jadi definisikan dulu anggota himpunan A-nya. Baru yang terakhir cari peluangnya. Peluang A-nya. Jadi kalau di sini kejadiannya adalah B, maka di sini harusnya peluang B. Gitu ya. Kalau di sini kalian menuliskan kejadiannya C, maka nanti mencari peluangnya adalah peluang C. Ini seperti sepele ya, tetapi ini bisa menjadi poin penting. Jadi kalau kalian salah mendefinisikan kejadian, misalnya kalian nggak nulis ini, tapi tahu-tahu di bawah ada peluang A. Kan pertanyaannya A-nya siapa? A-nya kejadian apa? Nah itu menjadi pertimbangan saya dalam nanti misalnya kalian tugas atau ujian. Ya, jadi harus seperti itu. Karena ini sistematis nih. Nah kalau kalian paham, pasti kalian tidak akan melewatkan informasi-informasi ini. Nah mohon diingat ya semuanya, nanti kalian berlatih. Nah, oke, ini adalah aksioma peluang ya.
Ini sifat-sifat saja ya, bahwa peluang itu pasti positif. Peluang itu tidak ada negatif ya. Dia lebih besar atau sama dengan nol. Lalu ada sifat additivity. Kalau misalnya kita punya kejadian A dan B ya, dan dia kejadiannya saling lepas atau saling terpisah, maka kalau kita ingin menghitung peluang kejadian A dan B, sama saja dengan peluang A ditambah peluang B. Oke. Begitu pula ketika anggota ruang contoh si S tadi itu terbagi ke dalam kejadian yang saling lepas dan banyaknya tahingga, gitu ya, maka menjadi peluang A1 ditambah peluang A2 dan seterusnya. Ya, kejadian saling lepas itu tadi yang kita lihat ya di diagram Venn yang saling terpisah itu, teman-teman. Nah, dan kita tahu bahwa peluang dari seluruh anggota ruang contoh itu atau peluang S itu pasti sama dengan 1. Begitu. Oke, tidak ada peluang lebih dari 1. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Aman ya? Nah, ada aturan penambahan. Nah, ini mengulang saja. Jadi kalau misalnya kita punya kejadian A dan B yang saling sembarang, kalau ini kan saling lepas atau terpisah ya. Kita kita apa namanya jumlahkan peluang A ditambah peluang B. Nah kalau ini nggak ketahuan nih kejadian A B nah ini terpisah atau enggak. Nah kita mau mencari nilai peluang gabungan keduanya. Maka sebetulnya cara mencarinya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Sebetulnya ini juga diterapkan di sini. Kenapa di sini hanya peluang A ditambah peluang B? Karena tidak ada irisannya pada kejadian A dan B yang dia merupakan kejadian saling lepas atau terpisah. Jadi sebetulnya ini pun ada dikurangi irisannya. Ya, ini dikurangi peluang A irisan B. Tapi karena dia merupakan kejadian saling lepas atau terpisah, jadi nilainya 0. Sehingga dia hanya merupakan penjumlahan dari peluang masing-masing kejadian. Paham ya kenapa di sana tidak ada irisannya? Tetapi kalau misalnya kita tidak diinfokan dia ada merupakan peluang kejadian yang saling lepas atau tidak, nah maka gunakan rumus yang umum ini. Nah ini detailnya ya teman-teman ya. Saya rasa tidak perlu jelaskan lagi. Nah untuk aturan perkalian ini biasanya diterapkan pada peluang bersyarat. Ya, jadi kalau peluang bersyarat, ingat, tidak mungkin kalau sendiri itu bersyarat. Kalau bersyarat itu pasti ada dua kejadian, ya. Artinya peluang bersyarat B bila A diketahui gitu ya, atau peluang kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A terjadi itu didefinisikan seperti ini. Peluang B bersyarat A adalah peluang keduanya terjadi bersama-sama dibagi peluang yang kejadian lebih dulu, ya, yaitu peluang si A, teman-teman. Ya, jadi peluang B bersyarat A itu adalah peluang A dan B terjadi bersama-sama dibagi peluang A dulu. Berarti kalau peluang A bersyarat B, ya, berarti B dulu terjadi, ya kan? Maka peluang A dan B bersama-sama dibagi peluang si B. Begitu. Nah, kalau misalnya dua kejadian A dan B ini dia saling bebas, ya artinya apa? Ya mau terjadinya A dan B itu nggak saling mempengaruhi. A sama A terjadi, B sama B terjadi, gitu ya. Jadi tidak ada syarat A itu terjadi kalau B terjadi atau sebaliknya. Itu disebut kejadian saling bebas. Jadi, peluang B bersyarat A akan sama dengan peluang B. Misalnya di sini. Oke. Ada yang japri saya. Tidak mungkin terjadi, Bu. Iya, betul nih kayak yang tadi ya. Kalian jangan malu-malu ya. Kalau belajar sama saya nggak ada malu-malu. Kalau misalnya saya tanya, jawab aja. Mau salah juga nggak apa-apa. Ya, jawab aja atau di chat teman-teman yang lain lihat juga. Chat aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi harus berani. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Dua kejadian saling bebas atau peluang bersyarat ya. Misalnya di sini, bentar, saya lihat namanya. Yusuf misalnya ya. Yusuf sama Damar.
Damar sama Yusuf gitu ya. Misalnya kita kalau peluang bersyarat di sini ya, yang untuk definisi ini, misalnya A itu kejadian A itu damar pergi ke mall. B itu adalah kejadian Yusuf lulus Satdas. Oke. Jadi misalnya peluang A bersyarat B. Apa nih artinya? Peluang Damar pergi ke mall jika Yusuf lulus Satdas. Ya. Jadi contohnya gitu. Jadi Yusuf lulus Satdas dulu baru Damar pergi ke mall. Itu peluangnya berapa? Ya. Berarti ini peluangnya adalah peluang Yusuf pergi ke mall dan Yusuf lulus Satdas dibagi peluang Yusuf lulus Satdas, teman-teman. Ya. Nah, ini ceritanya kalau dia kejadiannya tidak saling lepas atau tidak saling bebas. Jadi Damar sama Yusuf ceritanya bestie banget gitu. Oke, gue bakal ke mall kalau misalnya lo lulus Satdas. Misalnya ya, misalnya. Jadi ada saling terkaitnya gitu ya. Ada saling terkaitnya kalau dia pakai rumus ini. Nah, tapi kalau kondisinya kejadian A dan B ini saling bebas, artinya ya Damar mau pergi ke mall nggak harus nunggu Yusuf lulus dulu gitu ya. Atau sebaliknya, gitu. Yusuf bisa lulus kalau Damar pergi ke mall gitu. Nah, ini kan nggak logis ya. Ini kejadian saling bebas sebetulnya. Artinya apa? Kalaupun kita mau mencari peluang bahwa si Damar ini atau Yusuf lulus Satdas kalau Damar pergi ke mall, yang nggak ada ngaruhnya sama peluang si Damar pergi ke mall. Ya sama aja peluang si Yusuf lulus Satdas gitu teman-teman. Jadi lihat aja fokusnya di mana. Kita mau cari peluang si Damar pergi ke mall kalau Yusuf lulus Satdas, padahal mereka kejadiannya saling bebas, nggak saling berhubungan sama sekali. Ya sama aja kayak kita mau cari peluang ya si Damar pergi ke mall, apapun yang terjadi dengan si B. Ya. Sehingga di sini peluang A bersyarat B-nya tetap sama dengan peluang A. Jadi kalau mau cari peluang irisannya, tinggal kali aja peluang A dikali peluang B. Ya. Ini kalau misalnya mau disubstitusikan ke sini nih, ini yang akan ada hasilnya seperti ini. Itu ya. Jadi kalau peluang bersyarat yang ini, kalau memang ada keterkaitan, tapi kalau dari awal sudah tidak ada keterkaitan, mau bersyarat dengan siapapun dia tidak berpengaruh. Nah, itu adalah peluang bersyarat. Tapi jangan seperti ini ya. Misalnya kalian mau ngambil mata kuliah, nanti mata kuliah pilihan apa kalau teman saya yang itu mau ngambil. Misalnya, saya mau ngambil mata kuliah itu kalau yang pinter, teman saya yang pinter itu juga ngambil gitu. Saya mau ikut lomba itu kalau misalnya si A juga ikut lomba. Aduh, jangan ya. Gitu. Nanti kamu tertinggal kalau seperti itu. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Misalnya, ya, misalnya kita punya suatu ruang contoh S, teman-teman ya, disimbolkannya. Itu terdiri dari populasi sarjana di suatu kota. Nah, populasi ini, artinya ruang contoh ini bagian dari populasi, di mana di situ populasinya terdapat lulusan-lulusan sarjana. Ya, nah kemudian populasinya itu dikategorikan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Di sini jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Nah, lalu dicek di sini walaupun sudah sarjana ya, tetap ada yang bekerja dan menganggur. Jadi laki-laki dinotasikannya M, man gitu ya, perempuan P. Oh, enggak nih, kayak bukan man dan P ya. Pokoknya laki-laki M dan P, bekerja itu dinotasikannya E, menganggur itu R. 460 berarti apa?
Coba. Menyatakan apa 460 ini yang saya berikan warna merah? Laki-laki yang bekerja, Ibu. Betul, Nandita ya. Dia merupakan ya masyarakat begitu ya yang lulus sarjana laki-laki dan dia juga merupakan sarjana yang sudah bekerja misalnya. Sehingga ya begitu pula untuk yang 40, 140 dan 260. Ini namanya tabel kontingensi dua arah. Ya, jadi tabel kontingensi dua arah itu ada dua variabel di baris dan kolom dan di dalam tabel ini berisi frekuensi. Ya. Jadi kalau yang 260 artinya apa? Dia perempuan dan dia menganggur. Yang 40 ini dia laki-laki tapi menganggur dan yang ini perempuan tapi bekerja 140. Sehingga kalau ditotalkan jumlah laki-lakinya ada 500, perempuannya 400 dan yang bekerja 600 dan yang menganggur 300. Jadi sebetulnya di daerah itu, di kota itu ada 900 orang yang lulusan sarjana. Nah, kemudian kita ambil seorang secara acak di antara orang-orang ini. Di antara 900 orang ini untuk ditugaskan mempublikasikan pentingnya didirikannya industri baru di kota tersebut. Ya, jadi kita mau coba ambil sampel satu orang untuk diwawancara gitu. Betapa pentingnya adanya industri di kota tersebut. Pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya yang telah bekerja dan ia berjenis kelamin laki-laki? Ya, jadi berapa peluang terpilih yang telah bekerja dan ia berjenis kelamin laki-laki? Jadi dia harus bekerja dulu di sini. Ya, makanya si E-nya ada di setelah garis ini, garis bersyaratnya. Yang berikutnya adalah si M karena dia jenis kelaminnya laki-laki. Ya, berarti kalau misalnya lihat tabel ini, ya 460 dibagi 600 aja langsung. Ya, dapatnya dari mana? Berarti ini peluang E bersyarat M, peluang E irisan M dibagi dengan peluang E. Peluang E bersyarat E, berarti peluang kalau mau dijabarkan lagi ya, berarti banyaknya kejadian E bersyarat M, irisan, saya terbalik terus ya. Peluang E irisan M itu banyaknya ya irisan antara E dan M dibagi dengan si semestanya. Oke, sedangkan peluang E itu adalah banyaknya anggota E dibagi semesta atau banyaknya seluruh anggota ruang contoh. Irisan E dan M ini E dan M 460 ya. Berarti kan 460 dibagi 900 ya kan? Ini nih yang bagian pembilangnya itu adalah 23/45. Yang bawahnya NE dibagi NS. NE, itu kan yang ini bekerja kalau bekerja. Nah, ini paling bawahnya 600. 600 dibagi total keseluruhannya 900 yaitu 2/3. Sehingga peluang M bersyarat E adalah 23/45 dibagi 2/3. Hasilnya adalah 23/20. Jadi, kalian tulis satu-satu dulu. M bersyarat E itu apa? Tadi pakai rumus fungsi peluang bersyarat. Berarti E irisan M dibagi peluang E. Nah, ini kan E irisan M ini kan belum ada nilai peluangnya. Cari dulu. Berarti banyaknya jumlah yang irisan dibagi banyaknya total seluruhnya ya. Begitu pula yang bawah. Sehingga dapat diperoleh hasilnya. Bisa dipahami ya yang ini ya? Atau ada yang bingung di soal ini? Silakan. Aman berarti kalau tidak ada suaranya ya. Nah, kalau kaitannya dengan tadi apa namanya bersyarat, lalu pengandaan, kita juga bisa berlaku seperti ini, teman-teman. Kalau A dan B-nya kejadiannya terjadi sekaligus. Jadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Begitu pula kalau peluang B irisan A itu menjadi peluang B dikali peluang A bersyarat B. Nah, ini juga bisa kalian terapkan seperti ini. Kalau saling bebas, ya berarti kalikan masing-masing aja. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Begitu ya. Jadi ini bisa juga dicarinya dengan rumus seperti ini.
Kalau kejadiannya sekaligus. Nah, lihat dulu saat berikutnya apa. Oke, sedikit lagi. Ini contoh kasus pengadaan ya, teman-teman ya. Misalnya di sini, sebuah kota kecil memiliki satu mobil pemadam kebakaran dan satu ambulans. Oke, jadi dia punya satu mobil pemadam kebakaran dan satu mobil ambulans. Peluang mobil kebakaran itu dapat digunakan pada saat diperlukan adalah 0,98 yang mobil kebakaran. Dan peluang ambulans untuk diperlukan ya atau tersedia gitu pada saat dibutuhkan itu adalah 0,92. Dalam hal ini terjadi kecelakaan akibat kebakaran. Hitunglah peluang ambulans dan mobil pemadam kebakaran itu keduanya tersedia dan siap digunakan. Ya, karena tadi A dan B ini saling bebas ya, teman-teman ya. Dan A dan B ini menyatakan kejadian bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan, maka peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang kedua nih, ya, ini agak-agak agak beda sedikit, teman-teman. Kita coba pelan-pelan ya, kita lihat. Kita punya suatu kantong, dua kantung sebetulnya. Kantong yang pertama kita punya 4 bola putih dan 3 bola hitam. Sedangkan kantong kedua kita punya 3 buah bola putih dan 5 bola hitam. Kemudian kita ambil satu bola dari kantung pertama, ya kita nggak lihat kantongnya, kita ambil satu bola dari kantong pertama, lalu kita masukkan ke kantong yang kedua, gitu. Jadi kantong kedua akan bertambah satu bola. Berapa peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantung Berapa peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantung kedua? Mungkin kantung pertama maksudnya ya. Maksudnya mengambil bola dari kantung kedua ke kantung pertama kayaknya teman-teman. Saya salah nih. Ya. Jadi ambil kantong kedua untuk dimasukkan ke kantung yang pertama. Oke, peluangnya adalah mengambil sebuah bola hitam dari kantung yang kedua. Oke, sehingga karena kita mau tahu peluang bola hitam yang terambil dari kantong kedua, maka kejadiannya itu adalah itu yang menjadi fokus kita. Kejadian terambilnya bola hitam dari kantung kedua. Oke, coba kita baca dulu ya. Kalian juga baca. Nah,
Paham nggak? Coba di chat. Paham nggak? Contoh 2. Nggak paham juga boleh kok teman-teman. Masih kurang paham, Ibu. Hmm. Hmm. Oke, ada yang paham nggak yang lain? Ternyata ini soalnya benar. Memasukkan bola dari kantong 1 ke kantong 2. Saya cuma lupa aja waktu itu. Udah lama sih nggak ngajar peluang ya, berarti setahun yang lalu. Coba, ada tidak teman-teman yang paham? Boleh saya Ibu? Boleh, silakan Anita, jelaskan. Kalau dari pemahaman saya, dari soalnya misalkan satu bola diambil dari kantong pertama tanpa melihatnya dan dimasukkan ke kantong kedua. Jadi pas kita mau ngambil dari kantong pertama, itu kita bisa ngambil yang putih, bisa ngambil yang hitam buat ditaruh ke kantung kedua. Nah, pertanyaannya, berapakah sekarang peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantung kedua? Nah, misalkan yang tadi kita ambil di kantung pertama itu putih. Nah, berarti kemungkinan yang terjadinya itu, kan kita ngambil bola putih dari kantung 1, terus habis itu kita taruh nih di kantung 2, berarti si bola putihnya jadi ada 4. Nah, itu kan peluangnya beda lagi tuh nanti. Nah, kalau misalkan pas kita ngambil di kantong pertama itu warna hitam, nah itu ada kemungkinan yang terjadinya lagi, si hitamnya yang di kantong kedua itu kan bertambah, jadi ada totalnya 6 gitu, Bu. Baru dihitung peluangnya nanti. Kalau dari pengalaman saya. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban Nandita? Bagus Nandita ya, sampai tadi tidak apa-apa. Sudah bagus berani menjawab. Ada teman-teman yang mau melanjutkan? Nggak ada? Oke. Tadi Nandita sudah benar membaca soalnya ya. Dari situ aja saya udah bersyukur. Ya, jadi kalau teman-teman bisa memahami soal dengan baik, proses ke bawahnya itu akan terlihat arahnya kalian menjawabnya kemana. Ya, oke. Tadi betul yang disampaikan Nandita. Jadi sebetulnya kita punya 6 buah bola di keranjang 1 atau di kantong 1. 3 banding 3 ya, jadi sini masing-masing 3. Pada keranjang 2 ini bolanya 4 dan 3 ya, 4 putih 3 hitam, ada 7. Yang di keranjang atau di kantong kedua ini ada 8. 3 putih dan 5 hitam. Nah, sekarang kita akan ambil satu bola dari kantong pertama ke kantong kedua. Kita nggak tahu tuh bola yang terambilnya putih atau hitam. Berarti kan artinya di kantong kedua itu bertambah satu bola. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapa peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantong kedua? Artinya apa? Ini ada kejadian yang berkaitan. Kalau kita mau ngambil bola yang di kantong kedua dan kita mau mencari peluang berapa kali yang terambil yang itu bola hitam, ya berarti kan nanti kalau mencari peluangnya dibagi total jumlah bola yang ada di kantong kedua kan, artinya ditambah satu bola dari keranjang 1 itu kan, yang kita nggak tahu bolanya itu putih atau hitam. Kalau putih berarti nanti nggak ngaruh dalam mencari peluang si hitamnya. Tapi kalau yang ditambahkan ternyata hitam, berarti kan nanti sebagai pembaginya akan berbeda, bertambah. Ya, sampai situ semoga bisa dipahami. Nah, karena ada kejadian tersebut, maka ini pakai konsep bersyarat. Oke, sekarang kita tuliskan dulu kejadiannya A. Kejadian A itu apa? Kejadian terambilnya bola hitam 1 ya, sebuah bola hitam dari kantong yang kedua. Ada 2 kemungkinan teman-teman. Ya, sebelum kita mengambil si bola hitam dari kantong kedua ini. Yang pertama kemungkinannya bisa jadi sebetulnya yang ditambahkan yang pertama itu adalah si bola putih dari kantong pertama. Lalu kita ambil bola hitam dari kantong kedua. Atau tadi kita ngambil bola hitam dari kantong kedua, tapi sebelumnya yang dimasukkan itu bola hitam dari kantong yang pertama. Oke. Nah, kita misalnya P1 itu adalah terambilnya bola putih dari kantung ke-1. Ya. H1 itu adalah terambilnya bola hitam dari kantong ke-1 karena ada kemungkinannya ada 2 ya. Bisa bola putih dari kantong ke-1 atau bisa bola hitam begitu. Lalu kita ambil H2. H1 H2 itu hitam maksudnya.
ya, tapi H2 itu terambilnya bola hitam dari kantong kedua. Berarti peluang terjadinya P1 atau peluang terjadinya terambil bola putih dari kantong ke-1 adalah 4/7. 4 bola putih ditambah 3, jadi ada 7 totalnya, 4/7. Peluang H1 itu adalah peluang terambilnya bola hitam dari kantong ke-1, sama 3/7. Nah, ini ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat dari H2 bersyarat P1. Artinya apa? Peluang terambilnya bola hitam dari kantong kedua kalau yang dimasukkan dari kantong ke-1-nya itu adalah si bola putih. Berarti mengapa totalnya 5/9? Karena yang hitamnya tetap 5, tapi total yang ada di kantong sininya bertambah 1, jadi per 9. Bersyarat di sini. Lalu kita bisa menghitung peluang bersyarat dari H2 bersyarat H1. Peluang terambilnya bola hitam di kantong kedua dengan syarat bola yang diambil dari kantong ke-1-nya juga hitam. Berarti yang hitamnya nambah 1, bukan 5, tapi 6. Dari total semua bolanya sekarang adalah 9. Oke? Nah, ini keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Pertanyaannya, berapa peluang mengambil sebuah bola hitam dari kantong kedua? Berarti sama saja, ya, kita mencari peluang kejadian bersamaan dari terjadinya bola putih di kantong ke-1 yang terambil untuk ke kantong kedua dan terambilnya bola hitam di kantong kedua. Kan ini kemungkinan terjadi ada 2 ini kan, berarti peluang ini yang pertama ditambah peluang kedua. Peluang kedua adalah H1 irisan H2. Berarti terambilnya bola hitam dari kantong ke-1 dan memang terambilnya bola hitam di kantong kedua. Nah, irisan ini ya, karena kita ada bersyaratnya, maka konsep yang bersyarat. Mana tadi? Sebelumnya. Nah, kejadian A dan B terjadi sekaligus. Pakai yang konsep ini, teman-teman, definisi ini. Jadi kalau P1 irisan H2 sama saja dengan peluang P1 dikali peluang H2 bersyarat P1. Ini salah, saya typo ya. Kemudian ditambah peluang H1 irisan H2. Ya, berarti peluang H1 dikali peluang H2 bersyarat H1. P1-nya 4/7, H2 bersyarat H1-nya ini H2 bersyarat P1-nya adalah 5/9. Lalu peluang H1-nya adalah 3/7, peluang H2 bersyarat H1-nya adalah 6/9. Selesaikan, peluangnya adalah 38/63. Seperti itu ya. Memang ini harus berlatih peluang gitu ya, agar semakin bisa memahami. Bisa dimengerti terkhusus untuk contoh 2 ini sekarang? Terbayang untuk yang soal nomor 2 ini, contoh nomor 2 ini? Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Kalau masih kurang mengerti, nanti dibaca lagi, ditulis lagi. Kalau masih kurang mengerti lagi, diskusi sama teman-temannya gitu ya. Diskusi di grup WhatsApp juga nggak apa-apa, kita ramaikan grup WhatsApp-nya. Oke, nah ini materi sampai kaidah tadi pengandaan, penambahan, dan juga kaidah pengandaan dan kaidah penambahan ya. Ini yang terakhir, teorema Bayes. Apa yang ada di teorema Bayes, teman-teman? Kita punya, jadi perhatikan diagram ini ya. Kita punya ruang contoh. Jadi satu kotak ini adalah anggota ruang contoh. Anggota ruang contoh ini dibagi menjadi beberapa kejadian. Jadi ada kejadian, kan tadi anggota kejadian itu kan sebetulnya bagian dari ruang contoh ya teman-teman ya. Jadi si kotak ini dibagi ke dalam beberapa bagian kejadian. Ada B1, ada B2 gitu ya, sampai dengan B ke N, yang mana ini kejadiannya saling terpisah. Jadi kalau kejadian saling terpisah digabungin, ya, dia menjadi anggota ruang contoh. Kemudian saya punya suatu kejadian, ya, disebut kejadian A, yang mana
dia bisa terjadi pada kejadian B1, bisa kejadian pada kejadian B2 sampai dengan B ke N. Sehingga si kejadian A ini dia merupakan irisan antara A ini dia beririsan dengan B1, dia juga beririsan dengan B2, sampai dengan dia juga beririsan dengan kejadian B ke N. Sehingga kalau kita jumlahkan peluang terjadinya si A, berarti ya peluang A irisan B1 gitu ya, ditambah peluang A irisan B2 dan seterusnya. Nah, dengan memanfaatkan tadi sifat bersyarat, nanti kita akan mencoba melihat ya, peluang bersyarat dari B ke K dengan syaratnya A terjadi terlebih dahulu itu seperti apa. Ya, ini rumusnya memang agak panjang. Tapi kalau sudah lihat konteks soalnya, kalian bisa paham maksudnya seperti apa. Tidak perlu dihafalkan. Ya, jadi peluang B suatu kejadian dan dia bersyarat A, ya, atau A-nya ini terjadi terlebih dahulu baru terjadi si B, itu sama dengan peluang BK dikali peluang A bersyarat BK dibagi jumlah dari peluang BI dikali peluang A bersyarat BI. Oke, tutup dulu ini rumusnya. Kita lihat contoh soalnya. Oke, misalnya ya kita lihat. Kita punya 3 buah jenis mesin fotokopi. Ya, ada mesin fotokopi A, ada B, ada C. Ya, kontribusi dari masing-masing mesin atau ibaratnya mungkin peluang mesin tersebut digunakan gitu ya. Dan bisa digunakan itu untuk A adalah 25% atau 0,25. Yang B itu adalah 35%, yang C adalah 40%. Di mana sebetulnya dari persentase dia bisa digunakan itu, mereka juga berpeluang untuk menghasilkan produk yang cacat mesin fotokopi itu, ya. Produk atau persentase hasil cacat dari setiap mesinnya, A itu adalah 5%, B itu adalah 3%, ya, dan C itu adalah 2%. Oke. Kemudian saya misalnya mau pakai salah satu mesin. Nah, saya pilihlah secara acak. Ternyata hasil fotokopiannya itu cacat. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang mesin tersebut berasal dari mesin C? Kebayang nggak? Jadi kita punya 3 buah mesin, ya, di mana setiap mesin itu bisa menghasilkan hasil yang cacat. Terus saya fotokopi, ternyata hasilnya cacat. Berapa peluang dia berasal dari mesin C? Jadi seperti dibalik gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita punya persentase digunakannya setiap mesin, dan kita punya persentase hasil cacat dari setiap mesin. Sekarang pertanyaannya, saya dapat hasil yang cacat, berapa persen dia dari peluangnya dari mesin si C? Oke, artinya kalau kita menuliskan informasi yang ada, misalnya A1 itu adalah mesin A. Ya, A2 itu adalah mesin B. A3 itu mesin C. Jadi kalau di dalam grafik ini, diagram ini, A itu adalah si B-nya. Jadi anggota ruang contohnya kita ada 3 buah mesin. Ada mesin A, mesin B, mesin C. Begitu. Di sini kejadian A-nya, ya, artinya bisa terjadi pada semua kejadian siapa? Hasil fotokopi yang cacat. Saya notasikannya sebagai E. Jadi hasil yang cacat ini bisa kejadian di A, bisa kejadian di B, bisa kejadian di C, gitu kan? Nah, peluang digunakannya mesin A, atau di sini saya tuliskannya peluang A1 adalah 25%, 0,25. Ya, peluang yang kedua 35%, berarti 0,35, dan yang terakhir adalah 0,4. Oke, nah sekarang kita punya peluang berapa persentase hasil cacat dari setiap fotokopi. Jadi, kalau digunakannya fotokopi yang pertama mesin A dan dia hasilnya cacat, ya, makanya A-nya ditulis lebih dulu, itu adalah 0,05 karena 5%. Nah, lalu yang kedua adalah kalau kita gunakan mesin yang B dan hasilnya cacat, itu adalah 0,03. Begitu pula untuk yang ketiga. Ya, kenapa ditulisnya bukan A1 bersyarat? Karena mesin rusak baru hasil fotokopinya cacat. Nggak mungkin hasilnya cacat dulu baru mesin yang rusak kan, teman-teman. Pasti produk yang cacat itu atau rusak disebabkan oleh mesin yang rusak. Produk yang cacat ya pasti karena mesin yang rusak. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa peluang mesin tersebut berasal dari mesin C. Jadi cacat
udah duluan ada, nah ditanya itu dari C gitu peluangnya. Sehingga di sini yang ditanya adalah yang ini, peluang A3 bersyarat E. Yang diketahui peluang E bersyarat A3. Nah, ini adalah teorema Bayes. Ya, jadi yang diminta tuh ini yang nomor 2, step nomor 2. Berapa peluang hasilnya cacat si E dan dia berasal dari si mesin ke A3 atau mesin si C. Ini dia. Ya, cara mencari ini adalah dengan rumus yang tadi ini, teman-teman. Ya. Jadi di sini kalau diuraikan peluang A3 dikali peluang E bersyarat A3 dibagi peluang E. Oke, E ini hasil fotokopi yang cacat dari semuanya. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang peluang A3 kita udah punya nih 0,4. Peluang E bersyarat A3 kita udah punya 0,02 ya. Peluang E ini yang perlu kita cari. Peluang hasil fotokopi yang cacat. Caranya gimana untuk dapatkan peluang E? Ini rumusnya. Ini sama dari sini, slide sini ya. Peluang E itu berarti peluang apa? Peluang ya digunakannya setiap mesin fotokopi itu dikali peluang tadi persentase hasil cacatnya. Nah, ini dijumlahkan untuk ketiga mesin. Jadi untuk mesin yang pertama berarti peluang dia digunakan 0,25 dikali peluang dia menghasilkan cacat yaitu 0,025. Ditambah peluang mesin yang kedua digunakan 0,35 dikali dia menghasilkan cacatnya 0,03 ditambah peluang mesin ketiga mesin si C digunakan dikali persentase hasil cacatnya. Ini kalau dijumlahkan menjadi peluang hasil fotokopi yang cacat. Jadi kalau jumlahkan nilainya adalah 0,031. Sehingga peluang A3 bersyarat di sini peluang E-nya tinggal substitusikan ke sini. 0,031. Dapatlah 8/31. Ya, jadi kalau ada karakteristik pertanyaan seperti ini udah jelas sekali kaidah Bayes. Jadi kejadiannya seperti ada dua gitu ya. Kejadian yang A di sini semua, lalu ada hasil fotokopi yang cacat. Kita lihat satu lagi ya, hanya sekilas lihat contohnya aja. Nah, kalau ini seorang pegawai memiliki 2 mobil. Ada mobil sedan, ada satu mobil pick up. Nah, buat bekerja, dia biasa menggunakan 75% dari dia bekerja, dia biasa menggunakan sedan. Dan sisanya 25% dia menggunakan pick up. Jadi kalau kalian lihat, ini kalau dijumlahkan, ini akan 100% nih. Ya. 25 ditambah 35, 60 tambah 40 adalah 100. Nah, ini peluang masing-masing si kejadian B tadi kalau di sini ya. B ini. Karena satu anggota ruang contoh dia dibagi beberapa. Artinya kalau dijumlahkan dia harus sama dengan 1. Sama halnya juga dengan ini. Sedan, 1 pick up, 75% untuk sedan, 25% untuk pick up, ini jumlahkan 100% ya kan? Nah, dia bilang, kalau pakai sedan, dia tiba di rumah itu 17.30 sebanyak 75%. Jadi kalau on time dia pulang sampai rumah, teman-teman, itu jam 5:30. Nah, on time ya kalau pakai sedan itu sebanyak 75%. On time media kalau pakai pick up itu 60%, lebih rendah persentasenya. Nah, lalu pertanyaannya suatu hari dia on time sampai rumah gitu ya. Lalu ditanya peluang dia pakai mobil sedan berapa? Nah, ya, kalau tadi informasinya dia pakai mobil sedan dan dia sampai rumah on time itu adalah 75%. Ya, dia naik mobil pick up, dia on time, dia 60%. Sekarang dia on time nih sampai rumah. Berapa persen on time-nya itu dia pakai mobil sedan? Nah, itu adalah bias ya. Jadi kalian terus biasakan ada pensimbolan ya. Jadi A1 peristiwa kalau dia pakai sedan, maka peluangnya adalah 0,75 atau 75% di sini. Lalu A2-nya pakai mobil pick up, berarti peluangnya adalah 0,25 ya, teman-teman. Ini kalau jumlahkan 1, lalu ada kejadian yang dipertanyakan ya. Jadi atau kejadian menjadi perhatian yaitu dia tiba di rumah pukul 17.30. Anggap dia kejadian E. Ya, lalu di sini dia pakai mobil sedan dan dia on time itu 76%, 0,75 gitu ya. Lalu dia pakai pick up dan dia on time
Dia 0,6. Sekarang dia on time, berapa peluangnya pakai mobil sedan? Berarti on time-nya di sini. Oh, di sini saya C. Harusnya E ya. Jadi berapa dia peluang on time tapi dia berdasarkan mobil sedan? Nah, perumusannya seperti contoh sebelumnya. Tinggal mengoperasikan matematikanya aja. Bisa dipahami teman-teman contoh bias ini? Kalau bingung silakan tanyakan. Bisa diikuti nggak? Kalau bingung silakan tanyakan bingungnya di mana. Bisa diikuti tidak? Insya Allah bisa, Ibu. Bisa yang di teman-teman yang lain gimana? Bisa, Ibu. Bisa, yang lain gimana? Bisa, Ibu. Bisa. Yang laki-laki, bisa dipahami gak? Bisa, Ibu. Bisa ya, Bisa, benar Ibu. ya. Nanti saya coba berikan soal latihan ya untuk dikerjakan, bukan tugas. Soal latihan. Jadi bagi yang mengerjakan tentu saya catat dan biasanya untuk poin tambahan. Mau benar, mau salah, kalian kerjakan lah itu soal. Ya, harus aktif. Oke, ini adalah kaidah bias. Nah, ini latihannya. Oh, udah terima kasih kan? Oke, ini adalah latihannya. Oh, ada latihan 2, latihan satunya di mana ya? Ntar coba saya lihat di slide-nya, takutnya saya hide. Iya, kayaknya saya hide. Nanti sebentar ya. Dan saya hide. Ada 2 latihan ya di sini. Kalian bisa lihat di halaman 12 ini, slide ke-12. Ini ada soal latihan 1. Ya, kalian kerjakan. Nggak harus 2 soal langsung kalian posting di grup. Ya, misalnya kalian mau nulis, kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang lain. Ya, jadi misalnya satu orang satu poin aja. Misalnya Median mau ngerjain 1A. Lalu nanti 1B-nya misalnya Zikri. Gitu ya. 1C-nya misalnya Alif. Ya, 2A siapa gitu. Jadi satu-satu aja kasih kesempatan buat teman yang lain. Ya, kemudian tadi ada soal latihan 2 yang di akhir. Ya, itu juga coba dikerjakan. Ya, ini nanti bisa 1 nomor gitu ya. Nanti nomor yang lain bisa teman-teman yang lain kerjakan. Jadi kita bisa diskusi di WhatsApp group gitu ya. Ini saya share ada di link yang biasa saya isi materi kuliah. Jangan lupa untuk cek di textbook ya, di buku yang lebih lengkapnya untuk masalah peluang. Jadi jangan hanya belajar dari slide saya aja. Oke, biar nambahlah wawasannya ya, teman-teman ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi peluang hari ini? Sudah aman? Aman ya, sejauh ini ya. Silakan nanti latihan soalnya dikerjakan. Tetap semangat ya. Apa namanya menuju UTS kita masih ada 2 pertemuan lagi. Kalau misalnya nanti dirasa butuh 1 pertemuan lagi, misalnya untuk membahas soal ya atau materi yang lain, boleh silakan ya sebelum jadwal UTS tentunya. Tapi satu hal kalau bisa minggu depan kita luring ya teman-teman, kalau bisa kita luring median diusahakan nanti dicek aja kalau misalnya hari Senin itu kan kita jadwal jam berapa ya? Jam 10 ya? Iya, Bu. Nah, nanti tolong dicek di jadwal. Kalau kita daring itu ruangannya dipakai kelas siapa gitu, mata kuliah apa. Tahu nggak median? Kalau misalnya kita daring, kelasnya digunakan mata kuliah apa? Atau belum tahu? Belum cari tahu, Bu. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti coba dicari tahu. Uh, saya bantu juga. Jadi kalau misalnya udah tahu nih, misalnya mata kuliah yang lain gitu ya,
Nanti saya coba tanya dosennya besok hari Senin itu beliau daring atau luring. Gitu kan. Berarti sebetulnya kan minggu depan kita harusnya daring ya. Tuh, nah, barangkali saja kelas tersebut juga ternyata dosennya berhalangan luring sehingga daring. Sehingga kita bisa kuliah luring. Gitu. Oke, jadi normalnya kita di ruangan berapa ya? Median. Dijadwalkannya biasanya. Di Ingat nggak? Di GDS 614. Oh, 614. Iya, Bu. 614 itu ya kursinya tuh mejanya di kursi gimana ya? Ya bukan seperti di 607 ya. Ya udah nggak apa-apa. Semoga aja sih tidak ada yang menggunakan ya teman-teman. Jadi persiapkan aja deh sekarang. Aduh semoga saya sehat ya. Jadi apa namanya kita luring. Kalau bisa sih pertemuan terakhir ini menuju tes kita luring terus dan semoga kelasnya juga bersedia gitu ya. Oke, jadi sejauh ini silakan kerjakan latihan aja dulu. Ya, tugasnya itu kemarin sudah dikumpulkan ya, median ya di meja ya. Iya, Bu, udah. Ya, oke. Karena hari ini saya WFH, teman-teman. Besok insya Allah ke kampus lagi. Baik, teman-teman, itu adalah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dipelajari lebih lanjut, ya, karena ini merupakan salah satu materi yang penting nanti untuk materi-materi statistika lainnya, walaupun sifatnya masih mereview. Oke, silakan kerjakan latihannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.